Hello, 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 Simi. Kembali lagi bersama kita di Pompos. Jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Di sebelah kanan aku udah ada Mbak Danti. Halo Mbak Danti. Halo Dea. Mbak Danti, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, udah muka Mbak Danti udah kayak bersinar sekali deh. Waduh. Nggak, sebenarnya pusing aja. Aslinya pusing ya? Aslinya pusing. Oh gitu ya Mbak. Iya. Jadi bisa perkenalkan diri dulu. Oke. Ini panggilnya Simi ya cuma ya. Iya, Simi. Oke, halo Simi. Kenalin, nama aku Danti. Nama panjang Danti Febri Tama, bisa panggil Danti. Aku dari Teknik Geofisika angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini jadi narasumbernya SMI Yadi. Dan dulu aku pernah PKL di PT Freeport Indonesia. Kalau misalnya untuk magang yang buat TA-nya ini sekarang ngurus, pernah di Pertamina ET Cepu zona 13. Wah, waduh, pengalamannya udah banyak banget ya Mbak ya. Itu dikit ya. Oh dikit, mengenai sekali itu kayak keren banget gitu loh Mbak. Kayak Tuhan, Amin. Buat akhir-akhir ini kesibukannya Mbak Danti apa kalau boleh tahu? Aku lagi ngurusin skripsi aja sih. Kan kemarin habis semha. Semoga diperlancar ya Mbak. Amin, ya. Amin. Semoga cepet diarak. Takut banget. Amin. Nah, buat kali ini kita ngobrolin tentang magang, santai aja sih Mbak ya, ngobrolin kayak ya udah chill aja gitu. Sambil ngerokok kayak. Oh, aduh, terlalu santai ya. Buat Mbak Danti sendiri, menurut Mbak Danti magang itu apa sih? Terus kayak tujuannya tuh buat apa kalau buat Mbak Danti pribadi? Aku ya, kalau misalnya di kita kan, kalau misalnya kalian lihat, itu kan di mata kuliah kita ada yang mata kuliah wajib namanya praktik kerja lapangan. Itu kita singkatnya di PKL lah, atau istilah lainnya sebenarnya magang. Nah kalau misalnya buat PKL sendiri ya, karena emang kita mahasiswa, jadi biar kita mengetahui dunia kerja lah istilahnya. Nah makanya diadakan, mungkin dari jurusan diadakanlah mata kuliah ini sebanyak 4 SKS. Makanya cukup banyak karena memang cukup penting lah istilahnya sebelum lanjutkan ke rangkaian berikutnya. Kalau misalnya tujuannya sendiri, ya tadi aku bilang, karena kalau misalnya ntar kalian pun terakhir seminar PKL, pasti ditanya sama dosennya gini, kalau dari kamu sendiri ngerasain nggak dunia kerja itu seperti apa? Karena itu emang tujuan awal dari PKL itu sendiri. Aku kan payu kan saat itu kan, dia ditanyain itu pertanyaan utamanya, ya dari saudara sendiri bagaimana? Apakah kita nggak ciri khas payu ya? Saudara ya. Yang penting ngerasain dunia kerja apa enggak? Nah makanya, tapi sebenarnya PKL ini kadang suka disalahartikan sama anak-anak. Ada yang malah kayak nyerembet ke penelitian gitu loh. Jadi istilahnya kayak tugas akhir. Nah itu yang kayak gini-gini. Padahal beda kan ya Mbak? Ya, TA. padahal yang kayak yang kayak gini-gini suka ditanyain, loh ini kamu apa bedanya kalau gitu sama TA? Pak Ade sama Pak Ayu tuh pernah nanya kayak gitu sama anak salah satu mahasiswanya. Enggak salah satu sih, banyak lah beberapa mahasiswa yang ditanya. Karena yang penting tuh intinya adalah kalian ngerasain dunia kerja itu kayak gimana, ngerasain. Nah terus kalau dari Mbak Danti sendiri tuh ada nggak sih kayak cara tersendiri gitu buat dapetin magang di perusahaan yang yang sesuai minat kita, terus kayak sesuai dengan produk kita juga gitu? Mungkin ini target ke apa yang harus disiapin dulu. Oh iya. Sebenarnya itu adalah dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri kita harus nentuin minatnya itu kan geofisika banyak nih perminatnya kan, ada oil and gas, ada pertambangan, terus ada geolistrik kayak naik tanah, mitigasi, biotek, bla bla bla, banyak kurang lebih ada 8 lah, coba kalian cek aja sendiri. Nah kalau misalnya dari 8 peminatan itu tuh ya kalian pilihlah, maksudnya yang sesuai dengan passion kalian, yang sesuai dengan minat kalian. Ketika kalian udah nentuin itu adalah first step ya. Ketika yang kalian nentuin itu, caranya adalah ya udah kalian cari perusahaan yang memang sesuai dengan minat kalian. Contoh misal di pertambangan kan yang kita tahu ya ada Antam, ada Freeport, ada banyak lah, ada Braupol, bla KPC. Nah banyak. Nah tentunya kalian juga harus nyari apakah di pertambangan ini ada nggak ya yang metode yang kita pengen gitu. Misalnya yang geofisikanya ada nggak ya metode resistivitas, ada nggak ya metode GPA. Itu kalian harus cari tahu. Cari tahunya lewat apa? Cari tahunya mungkin bisa lewat YouTube, bisa lewat Google, cari aja misalnya metode bla 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 di PT bla bla bla. Karena sekarang udah modern juga kan Mbak ya,
bisa lah kalian cari-cari sendiri gitu ya. Atau coba cari di ChatGPT kayaknya siapa tahu ada. Iya, siapa tahu ada tuh di Iya. ChatGPT. Nah gitu sih, jadi kalian nyari tahu apakah ada sesuai minat kalian. Kalau misalnya ada, ya udah kalian list nih, kalian list perusahaan-perusahaan apa aja. Ya, buat ngelamar. Ya, buat ngelamar, buat ngelamar. Jadi habis itu kalian habis udah nyari, kalian udah list. Nah, first the second step adalah kalian harus cari tahu dong, apakah ada info loker, info magang. Apakah dibuka info magang di perusahaan tersebut? Ya bisa lewat, kalian bisa tanyanya itu adalah bisa dari website. Misalnya kalau misalnya di PT Freeport, itu dia kan memang ada di website. Jadi dia di websitenya sendiri itu ada ptfi.go.id, kalian bisa cari aja. Nah di bagian karir itu biasanya suka terbuka ada tulisan apakah dia lagi dibuka lowongan internship atau tidak. Nah kalau misalnya kak, tapi kalau di website kan kayak nggak ada notifnya, bingung Iya, kan? nggak ada gitu, nggak ada Nah, gitu. Berarti harus cek gitu. Ya, ceknya itu bisa cek berkali lewat website atau kalian cek ke Instagramnya. Oh, nggak boleh malas. Ya betul, kalian harus update, itulah buktinya sosmed ya. Iya. Bisa, ya udah kalian lihat di sosmednya, di IG-nya. Ini biasa kalau misalnya itu dia suka ini kok, suka nge-post lah. Kalau misalnya selain Freeport kan, misalnya PGN Saka atau Pertamina Hulu-Rokan, itu biasanya selalu buka lowongan magang. Kalau Freeport tadi kan 2 kali ya, 2 periode Iya. dalam 1 tahun, itu Freeport. Kalau misalnya PGN Saka, itu di website itu emang kayak selalu ada aja Selalu gitu. ada. Jadi kalian tinggal ngirim CV-nya aja, atau CV proposal. Jadi dari emailnya itu mereka nyantumin, kirim ke siapa gitu. Kalau PHR sama. Ya, kalau PHR juga sama, dia biasanya dibuka ofisialnya 2 periode dalam 1 tahun, 2 gelombang gitu ya. Nah, itu kalau PHR itu ada grupnya gitu loh. Ada grup. Jadi yang penting adalah up to date. Udah, kalian tidak boleh bermalas-malasan. Betul. Oke, selanjutnya nih, kan sebelum magang tuh ada berkas-berkas yang harus disiapin gitu ya, Mbak ya. Terus tuh kira-kira apa aja sih berkas-berkas yang harus disiapin? Terus kayak dari UNIF sendiri tuh apa kayak prosedurnya tuh sulit apa gimana dari fakultas juga gitu? Kayak sebenarnya jawaban itu adalah bisa kalian cari di website-nya Fisika. Website Fisika di bawah ini fi.ui.ac.id. Oh ini ya guys, website fisika. Ya, website Fisika. Kalian buka di bagian PKL. Itu tuh jelas semua alurnya. Jadi ada dari mulai pendaftaran PKL, selesai Udah ada alurnya. udah ada alurnya. Jadi apa ngikutin aja ya, gitu. betul. Jadi ntar kalian di website PKL itu ya udah kalian lihat prosedurnya seperti apa. Jadi setelah tadi aku sebutin tadi yang step-step ini menerus ya, step-step setelah kalian nyari tahu info loker ya. Terus habis itu kalian nyiapin lah proposal. Mulai nyiapin proposal PKL ya gitu-gitu aja sih, bab 1 sampai bab 3 aja kan. Jadi kayak Sulit nggak, Mbak? enggak sih. Oh enggak. Ya. Gampang banget nih, Mbak Dati. Enggak gitu. Sebenarnya gini, kita untungnya gini, kita itu punya yang namanya praktikum. Oh iya, praktikum, ada praktikum. Kita punya praktikum di mana bab 1, bab 2 dan bab 1 bab 2 kita magangnya dari praktikum dulu. Dari laporan praktikum tuh bisa banget. Jadi kalian kayak istilahnya punya waktu yang pendek, efisiensi waktunya ada lah dari praktikum itu. Contoh misalnya kalian mau PKL geolistrik ya, udah ngambil laporan geolistrik. Ya, banyak aja, ngapain nyari-nyari lagi kan, capek-capek kan. Setelah proposal, ya udah kalian konsul, terus habis konsul, Kayaknya minum dulu, Mbak. iya, Sakit juga ya. ini nggak ada, emang nggak di endorse. Gak ada. Endorse kita dong, please. Serem habis udah nyiapin proposal. Nah, ini adalah salah satu rangkaian di website Fisika. Ya. Jadi setelah kamu ngisi form itu, kamu bakal dipilihin sama Pak Sahri dari jurusan, tentunya adalah Pak Sahri yang ngisi PKL. Dosbing PKL-mu siapa? Berarti ditentuin ya, Mbak? Ditentuin, kalau PKL itu ditentuin dosen pembimbingnya. Nggak milih sendiri. Nggak milih sendiri. Kalau TA, skripsi baru milih sendiri. Terus setelah dipilihin, ya udah kalian konsul bimbingan sampai tanda tangan. Kalau udah tanda tangan, isi form lagi, pokoknya banyak lah form-formnya kalau PKL itu. Nah, isi form itu buat dapat apa? Buat dapat surat pengantar PKL. Surat pengantar PKL inilah yang akan kalian serahin ke Perusahaannya. Karena biasanya perusahaan itu pasti butuh yang namanya surat pengantar PKL. Jadi sebenarnya kalau dirangkum adalah berkas-berkasnya ya, yang pertama proposal dulu. Gitu. Terus kalau misalnya diminta CV, bisa diminta CV juga. Oh, berarti ada yang nggak minta CV gitu? Ada. Tergantung permintaan perusahaannya. Proposal, CV, abis itu surat pengantar PKL. Udah sih.
Itu yang penting. Sama ini sih paling, oh ya minta transkrip nilai. Oh, transkrip nilai. Nah, Udah sih, KTP, KTM biasa aja. nah, buat tadi kan Mbak Danti di PKL-nya di mana tadi? Di Freeport PKL-nya. Terus magangnya di Pertamina. Ya, itu magangnya pernah naik Expo sekalian buat TA. Oh, sekalian buat TA. Oh, gitu. Nah, kenapa Kak Danti memilih PKL-nya di Freeport dan juga magangnya tuh di Pertamina itu tadi? Karena emang tadi yang aku bilang sebelumnya, kita perlu tentuin dulu kan passion kita nah aku tuh mikirnya setelah aku belajar beberapa metode geofisika, terus dapet kan 3S, terus kalau pertambangan emang kita nggak dapet, cuman ya kan ada metode geofisika yang memang dipakai di pertambangan gitu kan. Terus aku mikirnya jujur aja ya, sebenarnya aku pikirnya adalah cuan. Oh iya, benar sekali nih. Jangan, kalian masuk pikir karena cuan. Iya benar. Nah kalau bisa kita ngomongin cuan, nah menurut aku itu kan yang tinggi adalah di pertambangan sama di oil and gas. Iya. Jadi udah aku milihnya selain emang ya suka aja sih, selain emang suka terus cuan. Jadi dia udah milih gua itu pertambangan sama Pertamina tuh gimana sih, Mbak? Pertamina tuh banyak banget. Ini maksudnya Mbak Danti ini yang itu magangnya. Aku di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kantornya di Jakarta. Jadi emang- berarti pulang ke rumah. ya belum kampung. Enak ya. Iya, tapi itu PP karena jauh kan. Cukup jauh. Rumahku di Jakarta Utara. Pasti itu Kantornya jadi di Jakarta. morning person banget nih. Ya ampun. Kantornya di Jaksel. Wah. Ujung nih, mohon maaf. Oh, belum macetnya. Nah, itu dia. Makin pusing Iya. ya. Ya ampun. Kalau buat Freeport sendiri, Mbak Danti langsung ke sana kan? Ya, langsung di sana. Gak mungkin aku PP dari Jakarta. Nggak mungkin ya. Berarti kan di Papua pasti kayak ada culture shock juga nggak sih? Mbak Danti di sana? Sebenarnya dari aku, kalau culture shock itu lebih ke sebenarnya nggak ada, cuman ada lah kayak gitu. Kaget gitu. Tapi dikit aja, karena kalau temanku kan ada yang dari Bali. Oh iya. Kemarin ke Israel tuh. Itu culture shock banget, karena mungkin di Bali kan nongol bahasa lembut kan. Iya. Iya. Ya beli. Ya. Nah, kalau di sana itu ngomong keras-kerasan. Iya. Oh nggak masalah kayak teriak-teriak gitu kan? Padahal Juga. ngomong biasa aja. Biasa aja. Bener. Iya, tapi Jawa juga gitu. apa Jawa tertentu ya? Iya. Apa lu? Ada yang teriak-teriak, ada yang rumah Nah, lembut itu gitu. tergantung kan. Tergantung ya. Nah itu yang bikin mungkin kayak orang ngomong biasanya pikirnya marah-marah. Itu tuh kalau temen gue, kalau misalnya aku karena memang terbiasa di biasa. Ya udah di print Iya kan. Jadi ya udah lah. banyak konten dan kita juga ini teriak-teriak Kayak gitu. ya biasa aja lah. Pinter-pinter mengadaptasi diri. Iya, adaptasi. Yang penting adalah sopan. Ya benar. Soalnya kan juga di daerah orang juga, bukan daerah kita. Terus tidurnya juga kan bareng karyawan kan, yang lebih tua-tua. Oh iya, ada kayak mesnya gitu ya? Ya, bareng. Kalau kita nyebutnya bareng. Oh iya benar ya. Itu dari perusahaan juga kan? Kayak dapat makan juga buat tapi Dapat. Nah ini enaknya benefit di tiap perusahaan itu beda-beda. beda. Kalau misalnya di Freeport itu alhamdulillah kita dapat semua. Oh, berarti full fasilitas. Kita dibayar, setelah yang dibayar ya udah akomodasi dapat semua, tempat tinggal, pesawat, PP, makan 3 kali sehari dapat, karena makannya enak banget ya, kayak di kantin gitu loh, ada mesnya. Jadi yang kata tadi kalau misalnya di Freeport itu baraknya tempat tinggal, mes itu tempat Makannya. makan, mes hall gitu, Oh, buat iya. makan kantinnya. Jadi udah terserah kita mau ngambil, ada jatahnya sebenarnya 3 kali. Jadi tap-tapan kartunya kan kita dikasih ID card, Iya. itu maksimal bisa dipakai 3 kali sehari. Jadi udah kalau mau makan tap, kalau mau makan tap. Nah ya, tap aja, tap Prasmanan. layan. Jangan lupa pencet kaca. Yang kuningnya. Ya ampun. Mbak Danti tuh di apa? PKL-nya di Freeport tuh berapa lama sih? Aku 3 bulan. 3 bulan tuh. Dari Juli Agustus. Iya, 3 bulan. 3 bulan. Lumayan cukup lama, tapi nggak Iya sih. lama-lama banget. Iya. Nah biasanya kalau di tempat-tempat lain tuh sebulan sih rata-rata ya. Oh, sebulan aja gitu. Kayak Pertamina PHR itu rata-rata sebulan. Jadi PHR yang di Rumbai, yang di Sulawesi, Sumatera itu rata-rata sebulan. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan-pertanyaan dari Simi. Nah, Oke. ini ada beberapa pertanyaan yang udah kita pilih. Terima kasih ya Simi udah ngisi question box. Ini pertama ada dari ini @hazowo nih, apa aja sih Kak benefitnya yang dirasain selama magang? Nah,
Oke. Jadi tadi kalau yang tergantung ya, beda-beda perusahaan, beda-beda benefit yang kita dapatkan. Ada beberapa perusahaan yang ngasih kita duit gitu biasanya. Ada yang beberapa perusahaan yang ngasih kita kayak uang saku lah istilahnya. Misalnya ya di Freeport dapat, di Pertamina dapat. Tapi ada beberapa juga yang Ada beberapa juga yang nggak ngasih sama sekali. Jadi ya udah kita cuma magang tapi ya kita nggak dapat kayak apa, duit istilahnya. Tapi kan maksudnya selain duit itu kan benefit yang bisa kita dapat nggak cuma duit doang kan, pengalaman, terus apalagi juga dapat ilmu juga. Nah, betul. Pengalaman, ilmu, relasi itu adalah poin-poin yang sangat penting dalam menjalankan PKL ini. Yang penting adalah kamu mendapatkan wawasan, ilmu, pelajaran dalam dunia kerja itu sendiri. Banyak sebenarnya banyak banget ya benefitnya itu. Nah kalau misalnya kerugian apakah ada ditanya? Nggak apa-apa kalau mau disebutin kerugian. Oh ada juga ya kerugiannya. Iya, ada kerugiannya. Kerugiannya apa tuh? Nah kalau misalnya di Freeport, alhamdulillah kan aku di akomodasi adalah semua ditanggung kan sama perusahaan. Iya. Kalau misalnya di perusahaan lain itu ada yang ya udah dia cuma ngasih sebulan 1 juta, ngasih sebulan. Buat yang lain-lainnya yang pribadi lain gitu. pribadi. Jadi kayak misalnya jauh nih di Sumatera, tapi uang pesawat kita sendiri, Cuma sendiri. uang kos sendiri, makan sendiri. Nah itu boncos kan? Iya boncos Itu banget memang. lumayan boncos sih. Jadi ya itulah salah satu rugi. Gak mungkin Iya. finansial istilahnya. Yang lainnya apa ya, paling kalau misalnya orang yang enggak, kalau misalnya kita kurang bisa menyesuaikan diri, itu jadi kayak lebih stres gitu. Oh iya kan nggak nyaman juga Iya. buat kita stres. Nah itu. Oh gitu ya Mbak ya. Ada selanjutnya nih dari @dsekarang_. Nih, ada magang itu gimana sih Kak? Maksudnya kegiatannya itu apa aja gitu. Waktu magang. Nah, ini sebenarnya tergantung ke jenis magang juga. Jenis magang. Sebenarnya yang namanya magang itu kan jenisnya banyak nih. Ada yang kita dari MBKM. Kalau misalnya Iya. teman-teman tahu kemarin kan ada yang MBKM Semeru kan. Iya. MBKM Semeru sama yang satu lagi. Oh, ini. Pokoknya ada 2 kemarin MBKM tuh. Ada yang memang pakai metode-metode geofisika, semua kita ke lapangan, ngambil data ke lapangan, terus yaudah kita olah, kita interpretasi kayak gitu kan. Kurang lebih kayak penelitian gitulah kalau misalnya MBKM itu. Nah kalau misalnya kita magangnya di ke perusahaan yang kita udah punya topik sendiri, kayak kita nyusun proposal nih, judulnya apa? Kita punya topik sendiri, nyusun proposal judulnya apa? Ya udah kita ngelaksanain penelitian sesuai dengan topiknya kita di sana. Misalnya kita listrik lah, listrikitas. Ya udah kita di sana terserah kalian. Misalnya memang perusahaan itu lagi nggak bisa ngambil data primer, kan ada data primer, ada sekunder kan? Iya. Kalau primer kan kita bisa ngambil sendiri, itu sesuai dengan kesepakatan perusahaan. Kalau memang perusahaannya tidak bersedia untuk ada data primer, ya udah kalian minta aja data sekundernya. Jadi kalian tinggal ngolah. Bisa. Nah kalau misalnya aku kemarin, karena aku nyajiin 1 judul yaitu microseismic saat itu di Freeport. Tapi ternyata pada saat di sana mentorku bilang, kamu PKL kan? Iya bang, PKL gitu. Terus kata mentorku, ya udah belajar semua metode aja ya. Oh, jadi dapat semua aja ya, gak Iya. microseismic doang. Nah jadi yaudah aku belajar. Jadi beberapa minggu awal itu aku pakai buat belajar teori-teori metode-metode yang ada di sana. Dan aku kan di departemen geotek, di monitoring geotek. Ya udah aku belajar khusus di departemen itu. Nah belajarnya dari mana? Kalian fungsinya adalah satu, kalian harus proaktif. Oh, ya harus aktif. Ya harus aktif. Kalian jangan malu, jangan ngangong di sana, ngapain ya? Nah itu nggak boleh. Kalau ngangong buat apa ke sana? Nah itu tuh dia. Jadi kalian proaktif, nanya-nanya, belajar. Ya udah setelah belajar kalian, bang besok mau ke lapangan ya, ikut dong kayak gitu. Kalau PKL itu mentornya tuh kayak per kelompok gitu kak, ini enggak individu gitu. Mentor tuh pasti tergantung juga sih sebenarnya. Iya. Kalau misalnya dalam satu batch itu yang jurusan kalian banyak, misalnya geofisikanya banyak. Kalau aku kan saat itu aku doang. Nah kalau misalnya temanku saat itu ada magang di Pertamina, ya satu mentor itu buat beberapa orang. Gitu. Ya tergantung. Ya udah habis itu mau ke lapangan, nyoba-nyoba alat-alat sesuai dengan metode masing-masing. Habis itu aku olah, habis itu diinterpretasi. Itu sih kayak sebenarnya kayak
praktikum kayak praktikum kan di lapangan, akuisisi sama antara workshop itu ya itulah kurang lebih kayak gitu gambarnya. Yang lain. Nih selanjutnya ada dari @yonacil. Ini ada, selain dapat pengalaman dan ilmu, apa sih yang didapat saat magang? Nih katanya dapat jodoh nggak sih Mbak? Waduh. Ada aja sebenarnya yang simpel Pak. Temanku ada yang. Oh iya, ada yang cepat. Oh, lumayan tuh, bisa dapet jodoh juga. Dapat jodoh itu bonus ya sebenarnya. Bonus. Sebenarnya tadi udah aku singgung-singgung sih di awal, ini pertanyaan kayak sama lah. Jawabannya adalah ya kalian dapat kalau misalnya dapat duit ya dapat duit. Terus kalau dapat tempat tinggal dapat tempat tinggal, akomodasi kampung, gitu. Kurang lebih sama lah ya. Nih yang terakhir nih Kak dari Kak Au Cahya. Kak, efektifnya semester berapa sih kita bisa mulai magang? Efektifnya tuh mendingan kayak semester berapa gitu. Efektifnya ya, kalau misalnya kita ngomongin efektif itu yang penting adalah kalian harus mulai persiapan tentang permagangan itu kalau bisa dari semester 4 akhir. Udah semester 4 akhir ya? Ya, itu udah mulai cari tahu. Cari tahu. Itu udah mulai cari tahu. Karena oh ya kalau PKL itu kan udah minimal SKS ya. Kalau nggak salah 92 SKS tuh kalian baru bisa ngambil matkul KL. Jadi ya which is kalian bisa dapetin SKS sebanyak itu ya kurang lebih di semester 4-an kan. 4 semester itu kalian baru bisa dapet SKS itu. Dan setelah kalian nyari tahu, ya udah kalian mulai. Kalau dari aku sendiri memang kemarin tuh aku udah mulai apply itu dari semester 5. Dari semester 5. Jadi persiapanku tuh semester 5. Oh ya, for information, aku tuh sebenarnya nyoba freeport ini 2 kali. Yang pertama tuh aku ketolak. Itu di semester 5 kan namanya. Ya. Mana? Jadi kalian gak boleh pantang menyerah. Ya, Coba terus aja coba aja. yang penting adalah ya makanya persiapannya harus dari awal gitu loh. Dari semester 4 akhir kalian udah nyiapin, udah nyari tahu. Semester 5 kalian mulai apply, mulai cari apa? Ya udahlah, mulai lihat website ya, kalian nanya ke HR, kalau bisa nanya ke HR di perusahaan tersebut atau nanya ke LinkedIn. Nah, kalian nyari mentor itu juga bisa dari LinkedIn. Terus ya itu nyari mentor tuh utama, penting juga. Jadi kalian mulai persiapan itu di semester 5. Kalau syukur-syukur bisa dapat langsung di semester 5 saat itu. Ya udah kalian bisa PKL di semester 5 itu. Kayak Mbak Danti ini tipe mahasiswa ambis gitu loh. Lebih ke ya Allah mau lulus jangan nggak bayar UKT lagi. Ya nggak ngabisin duit banyak gitu. Iya. Jadi biasanya tuh kalau PKL tuh di semester 5, kalau enggak 6 sih idealnya ya. Kalau enggak 6. 7 sebenarnya masih bisa, cuman ya itu kalian bakal keteteran di timeline TA-nya, skripsinya. Jadi yang efektif itu semester 5 sama 6 gitu ya. Tapi dari persiapan 4 ya, makanya dari semester 4 baik cari-carinya. Nah, kayak kita udah ngobrol panjang lebar nih. Iya, panjang banget nih kayak udah nih. Waduh, 5 jam. Ya ampun, udah lama banget. Ya, mungkin kayak dari yang udah Mbak Danti ceritain tadi kayak sangat menginspirasi, terus kayak kayak sangat memberi informasi untuk kita yang masih awam ini ya. Kan? Makasih ya Mbak Danti udah mau berbagi pengalaman sama kita. Terima kasih banyak. Nah, kayak kita udah di penghujung acara nih. Sedih sekali ya ampun. Ya udah ya. Buat CB sekalian, ikutin kita terus ya untuk acara kita selanjutnya. Jangan lupa ya. Oke, bye bye CB. Stay tune terus. Bye bye.